Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema, yaitu distribusi dalam pandangan ekonomi Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, distribusi merupakan salah satu aktivitas perekonomian manusia di samping produksi dan konsumsi. Kajian mengenai distribusi senantiasa menjadi diskursus hangat dalam ilmu ekonomi Islam, karena pembahasan dalam distribusi ini tidak berkaitan dengan aspek ekonomi belaka, tetapi juga aspek sosial dan politik, sehingga menarik perhatian bagi aliran pemikir ekonomi Islam dan konvensional sampai saat ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu ajaran penting dalam Islam adalah adanya tuntunan agar manusia berupaya menjalani hidup secara seimbang, memperhatikan kesejahteraan hidup di dunia dan keselamatan hidup di akhirat. Sebagai prasyarat kesejahteraan hidup di dunia adalah bagaimana sumber-sumber daya ekonomi dapat dimanfaatkan secara maksimal dan benar dalam kerangka Islam. Di sini Al-Quran turut memberikan landasan bagi perekonomian umat manusia. Distribusi secara eksplisit telah dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran sebagai berikut. Dalam surah Al-Baqarah ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dalam surah Al-Hasyr ayat 7 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kay la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Dalam surah Al-Dzariyat ayat 19 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, dan pada harta-harta mereka ada hak bagi orang yang meminta-minta dan orang yang tidak meminta-minta padahal mereka membutuhkan. Dalam surah Al-Ma'arij ayat 24 sampai 25, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum, dan orang-orang yang pada harta mereka ada hak yang tertentu yang diketahui bagi orang yang meminta-minta dan orang-orang yang membutuhkan yang tidak meminta-minta. Dalam surah At-Taubah ayat 103 dikatakan juga, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Ambillah dari harta mereka sebagai zakat yang mensucikan mereka dan mensucikan jiwa mereka, dan doakanlah pada mereka, sesungguhnya doa kamu menjadi ketentraman bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, dikemukakan pula bahwa segala apa yang ada di langit ataupun di bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi semuanya kembali pada bagaimana manusia mengelola sumber daya alam tersebut. Semuanya diperuntukkan bagi manusia. Lebih jauh, bagaimana sebuah negara mampu mengelolanya untuk selanjutnya mendistribusikan kembali pada masyarakat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal di atas sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat 61 yang artinya Dia telah menciptakan kamu dari bumi atau tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Kiranya jelas bahwa di samping adanya partisipasi dari masyarakat untuk mengelola sumber daya yang ada, negara pun memiliki peranan yang penting dalam mengalokasikan dan mendistribusikan pendapatan yang ada pada masyarakatnya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun maksud distribusi ditinjau dari segi bahasa adalah proses penyimpanan dan penyaluran produk kepada pelanggan, diantaranya seringkali melalui perantara. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya Islam memiliki dua sistem distribusi utama, yaitu distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar, serta sistem distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat. Yang pertama, sistem distribusi yang berlangsung melalui proses ekonomi atau mekanisme pasar, yakni mekanisme yang dihasilkan dari proses tukar-menukar dari para pemilik barang dan jasa. Mekanisme ini diterangkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Tidak sekedar diizinkan, Islam juga menetapkan berbagai hukum yang mengatur mekanisme ini. Berbagai tindakan yang dapat mengakibatkan deviasi harga dan merugikan para pelaku jual beli dilarang. Islam melarang praktek penimbunan barang, al-ihtikar, sebuah praktek curang yang dapat menggelembungkan harga dan merugikan masyarakat. Islam juga melarang perjudian, melarang hal-hal yang bisa merugikan diri maupun masyarakat umum. Yang kedua, distribusi yang lebih bernuansa sosial kemasyarakatan atau mekanisme non-pasar, yakni sebuah mekanisme yang tidak dihasilkan dari transaksi pertukaran barang dan jasa. Mekanisme itu berupa aliran barang dan jasa dari satu pihak kepada pihak lain tanpa meminta timbal balik. Di antaranya adalah zakat, infak, dan sedekah. Demikian juga adanya sistem warisan dan wakaf. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam Islam juga ada konsep moral dan etika dalam sistem distribusi. Agar konsep ini dapat diimplementasikan secara nyata dalam sistem pendistribusian, perlu dilakukan beberapa hal, yaitu satu, mengubah pola pikir, mindset, dan pembelajaran Islam dari yang terfokus pada tujuan materialistis kepada tujuan kesejahteraan umum berbasis pembagian sumber daya dan resiko yang berkeadilan untuk mencapai kemanfaatan yang lebih
besar. Yang kedua, keluar dari ketergantungan pihak lain. Hidup di atas kemampuan pribadi maupun sebagai bangsa melaksanakan kewajiban finansial sebagaimana yang ditunjukkan Al-Qur'anul Karim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nilai-nilai moral dalam bidang distribusi menurut Yusuf Al-Qaradawi antara lain: 1. Nilai kebebasan dan landasan keyakinan kepadanya. Seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan merampas kebebasan individu, tidak memperdayainya, tetapi menghormati fitrah dan menjaga kemuliaan. Yang kedua, hak milik pribadi adalah fenomena kebebasan yang pertama. Kebebasan menentukan bahwa setiap orang harus menanggung resiko dari apa yang dilakukannya dan mendapatkan keuntungan dari apa yang diusahakannya. Kemudian yang ketiga, warisan termasuk hak milik yang paling menonjol. Di dalam warisan terdapat pemeliharaan maslahat individu, keluarga, dan masyarakat. Kemudian yang keempat, nilai-nilai keadilan, yaitu sikap senantiasa dalam pertengahan. Di antara prinsip keadilan adalah membedakan manusia sesuai dengan keahlian dan usahanya. Kemudian pemerataan kesempatan. Kemudian memenuhi hak-hak pekerja. Yang keempat adalah takaful, kesetiakawanan yang menyeluruh. Yang kelima, mendekatkan jurang perbedaan antara manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.